Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk dan di segmen ini sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita ingin berkomunikasi langsung dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Rudiantara. Ada Pak Yopi Liliweri dari Kupang. Selamat malam Pak Yopi. Selamat malam. Iya, silakan Pak ingin memberikan pertanyaan atau komentar. Ya, ada komentar sama satu pertanyaan saja sih, Mbak. Iya, silakan Pak. Baik, Mbak. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam, Pak Yopi. Apa kabar? Kabar baik. Ini dari Kupang. Ya, yang pertama tentunya kami mengapresiasi dengan baik program yang dicanangkan oleh Pak Presiden. Artinya banyak hal yang kurang lebih kami di Indonesia bagian tengah dan timur saat ini sudah bisa menikmati dengan cukup baik lah. Ada beberapa poin yang kemudian mungkin saya bisa minta klarifikasi dari Bapak Menteri. Silakan langsung Pak saja Yopi. Pak Yopi. Ya, Waktunya maksudnya, terbatas Pak. Oke, kondisi kita di NTT ini kan kondisi geografis dengan topografi yang beragam, artinya dengan bentang alam yang beda tingkat ininya. Artinya satu sisi infrastruktur teknologi informasi yang dicanangkan oleh pemerintah sudah bagus, tetapi tidak ditunjang oleh atau belum maksimal ditunjang oleh infrastruktur pendukung lainnya gitu. Yang Bapak butuhkan apa ya Pak? Langsung saja Pak ke pertanyaan Kira-kira ini. apakah kadang-kadang ada banyak anekdot lah di sini, listriknya ada tetapi sinyalnya tidak ada gitu. Artinya ada hal-hal yang konkret yang saya pikir bisa dipercepat di wilayah kita ini supaya pemerataan akselerasi digital informasi ini bisa merata di seluruh wilayah. Baik, kami sudah menangkap maksudnya. Terima kasih Pak Yopi. Iya, mungkin langsung dijawab saja Pak Rudiantara. Pak Yopi dan pemirsa dimanapun, tadi yang kami sampaikan adalah kami membangun backbone, jaringan tulang punggungnya. Tetapi juga di 122 kabupaten, itu dalam Perpres 131, kami boleh melakukan kebijakan keberpihakan yang tidak hanya dalam bentuk backbone, tapi kami bisa bangun BTS, kami bisa bangun akses internet. Sampai saat ini, akses internet yang kami bangun itu yang langsung, ya, itu sudah 4.000 lebih. Ya 4.000 atau 2.800 saya lupa di antara dua itu. Tapi sudah ribuan lah, ya. Nah, itu satu. BTS juga sudah 800-an lebih. Nah, ini kami tidak melihat ada listrik atau tidak. Karena yang kami bangun adalah kalau BTS towernya iya, juga termasuk listriknya. Listriknya dari mana? Pakai solar panel. Ya, bahkan ada di daerah NTT, Pak, di Pulau Rote. Saya ke Pulau Rote di sana. Kami bangun BTS, kami bangun solar cell, panel untuk listrik. Juga di pojokannya kami buatkan tempat duduk untuk masyarakat. Jadi kalau sore-sore mereka ngobrol sambil nge-charge. Oh gitu. Iya. Okay. Jadi kami juga coba libatkan masyarakat gitu loh. Dan kami tidak bergantung kepada listrik yang dipasok oleh PLN. PLN berusaha juga, kami koordinasi. Tapi kan masyarakat tidak bisa nunggu karena tidak ada listrik, masa kita harus nunggu? Ya sudah, kami bangunkan solar panel juga. Oke, baik. Dengan segala yang sudah dilakukan, berbagai teknologi yang sudah dicoba dikebut dalam 5 tahun pemerintahan ini, apa kira-kira targetnya pada akhirnya, Pak Rudi? Pada akhirnya jelas, satu, integrasi dari backbone Palaparing pertengahan tahun. Kami berharap nantinya semua desa, ya, kantor desanya akan dikoneksikan oleh internet kecepatan tinggi menggunakan satelit, ini yang tol langit ini, tetapi setiap desa juga akan ada internet akses maupun atau kalau tidak BTS. Jadi masih ada sekitar 5.000 lebih lagi desa yang belum ada BTS-nya. Kami harus selesaikan dalam waktu secepatnya. Mudah-mudahan dalam waktu 2-3 tahun ke depan sudah selesai semua. Gitu. Oke, baik. Masih ada satu penelpon lagi yang bergabung, Pak Nurdin dari Madinah, Sumatera Utara. Selamat malam, Pak Nurdin. Selamat malam. Iya, silakan Pak. Langsung saja dengan pertanyaannya, Pak.
Ya, kita di Sumatera Utara senang ya dengan adanya tol langit ini ya, kalau tol laut, sekarang tol langit. Nah, cuman untuk informasi aja bahwa memang di zaman serba internet sekarang ini memang sangat perlu sekali buat kami-kami yang di daerah, karena dalam seminggu terakhir itu banyak saudara-saudara kita yang ikut tes PNS itu ya, yang harus mengisi formnya itu dengan internet. Cuman karena di sini jaringannya masih tidak terlalu bagus, akhirnya mereka itu harus ke ibu kota kabupaten itu hanya untuk mengisi form aja. Jadi mungkin kepada Pak Menteri mungkin bisa dipercepat mungkin ya, supaya semua daerah itu bisa menikmati gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurdin. Mungkin ada komentar Pak Rudi. Saya ucapkan terima kasih perhatiannya. Kami usahakan secepat-cepatnya Pak gitu loh. Oke, baik. Kita masih lanjutkan lagi tadi kita membahas bahwa pada akhirnya memang yang diinginkan adalah kesamarataan akses internet di seluruh Indonesia. Dan dari sisi harga juga tidak berbeda lah. Tidak berbeda. Bagaimana caranya menyiasati agar harga tidak berbeda? Kalau kalau biayanya turun karena ada katakanlah subsidi melalui palaparing, harusnya juga biaya operator turun. Kalau biaya operator turun dengan maintain memelihara margin yang sama, harga jualnya juga harusnya turun. Logikanya kan begitu gitu loh. Karena bisnis, jangan sudah dikasih subsidi, dikasih fasilitas, tapi harganya tidak diturunkan. Oke. Internet itu kan punya dua sisi mata uang ya Pak Rudiantara. Jadi kalau ketika kita ingin membuka akses informasi itu seluas-luasnya, ada juga sisi mata uang yang harus kita antisipasi adalah bagaimana nanti kalau berita bohong lebih cepat lagi menyebar, kemudian orang-orang yang tadinya ada di daerah pelosok yang kemudian sebenarnya gapnya dengan kota tuh masih agak tinggi, tetapi sekarang kemudian bisa mempunyai akses yang sama. Hal-hal seperti ini diantisipasi juga tidak dengan? Ya, kami mempunyai tugas. Satu pihak kami bertugas untuk membangun infrastruktur. Satu lagi kami harus meningkatkan literasi masyarakat akan media sosial, akan konten positif, menghindari konten negatif. Nah, literasi ini memang jangka panjang, membuat orang mampu memilah dan memilih. Nah, itu yang di hulu. Yang di tengah kami lakukan tindakan pemblokiran. Situs-situs yang negatif, yang bertentangan dengan regulasi, dengan legislasi, tentu kami lakukan penutupan, pembatasan. Dan kalau sudah keterlaluan, itu yang paling hilir lakukan penindakan di dunia nyata, tapi oleh polisi. Nah, tapi kami fokus kepada yang pertama, literasi. Yang secara strategis, jangka panjang hasilnya juga tidak mudah. Hasilnya juga waktunya lebih lama. Kedua, literasi itu bentuknya seperti apa sih? Literasi kami begini, kami tidak bisa sendiri. Kami punya gerakan namanya siberkreasi. Ada 90-an institusi, ada korporasi, ada artis, Parvi ikut, ada LSM, ada harus menggait influencer juga gitu. Betul. Ya? Ini mengajarkan, boleh dikatakan hampir seminggu ada beberapa aktivitas seluruh Indonesia mengajarkan literasi, bagaimana menggunakan ponsel dengan baik, bagaimana bermedia sosial dengan bijak. Nah, ini literasi gitu loh yang dilakukan oleh siberkreasi ini. Siberkreasi. Nah, dengan literasi yang sudah setinggi itu masih sering tidak sih Kominfo menutup dan memblokir? Masih karena kecepatannya luar biasa dari yang di internet ini. Kalau orang misalkan hoax sekarang, apalagi zaman sekarang, hoax itu waduh luar biasa banyak sekali. Tapi kita tidak boleh nyerah. Pemerintah juga, Kominfo juga bagaimana senantiasa berpikir menangani ini. Nah, sekarang contoh ya, sekarang ramai fintech. Ya, yang peer-to-peer, banyak yang kena tipu dan lain sebagainya. Nah, kalau kami menunggu laporan ke Satgas di OJK, nanti minta ke kami untuk menutup, lama. Jadi kami mengambil inisiatif. Tiap hari kami sisir aja udah. Apakah situs, apakah aplikasi, Android atau iOS gitu ya. Berapa banyak per hari biasanya? Waduh, banyak. Jadi kalau misalkan sehari ada, ini ada layanan yang ditawarkan, layanan fintech ya, layanan keuangan digital, itu katakan ada 300. Kita bandingkan saja nanti setelah itu dengan daftar dari OJK. Kalau OJK misalkan daftarnya cuma 200, berarti yang 100 kami tutup aja udah, karena itu udah pasti ilegal. Itu cara kami memproteksi masyarakat agar tidak masuk ke layanan digital
yang ilegal karena masyarakat banyak juga belum tahu misalkan. Oke, baik. Jadi memang Kementerian Komunikasi memang mencoba membuka aksesnya, tetapi di satu sisi juga mencoba melindungi masyarakat. Harus itu dituangkan dalam Undang-Undang ITE. Pemerintah berkewajiban bukan hanya bisa atau boleh, tapi berkewajiban melindungi masyarakat. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudiantara untuk bincang-bincangnya bersama kami di Prime Time Talk. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.